Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mesaroh, NPM 190108-2003. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai fotoreseptor dan struktur mata pada hewan vertebrata. Teman-teman tahu nggak sih apa itu fotoreseptor? Fotoreseptor yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihat yaitu mata, penglihatan, dan kemampuan untuk mengenal cahaya dan menafsirkannya. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat yaitu adalah mata. Banyak binatang atau hewan yang indera penglihatannya tidak terlalu tajam. Hampir semua hewan mempunyai kapasitas untuk merespon terhadap cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dan organ visual dari hewan memperlihatkan perbedaan sensitivitas terhadap gelombang cahaya yang berbeda. Mata dibangun oleh sel-sel fotoreseptor yang menerima kualitas cahaya tertentu seperti intensitas dan warna. Kemudian, struktur mata pada hewan vertebrata. Vertebrata memiliki sistem indera penglihatan yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan invertebrata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur mata pada hewan ikan, burung, dan katak. Berikut ini adalah gambar dari struktur mata pada ikan. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak mata, namun bola mata ikan dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Sel-sel saraf pada ikan terdiri atas sel batang dan sel-sel kerucut. Sel-sel batang menyebabkan ikan dapat melihat dengan jelas di tempat yang kurang menerima cahaya. Ikan juga dapat melihat warna walaupun hanya sampai tahap tertentu. Ikan mudah melihat warna merah dan kuning, namun ikan lebih sulit membedakan warna hijau, biru, dan hitam. Mata ikan dapat berakomodasi dengan cara mengubah kedudukan lensa mata ke belakang atau mundur dan ke depan atau maju. Gerakan itu dilakukan oleh otot kecil yang disebut dengan rector lentis. Ketika melihat benda dekat, otot rector lentis berelaksi atau mengendur sehingga lensa bergerak ke depan. Namun sebaliknya, ketika melihat benda jauh, rector lentis berkontraksi atau mengerut sehingga lensa tertarik ke belakang. Kemudian, indera penglihatan pada katak. Berikut ini adalah gambar mengenai struktur mata pada katak. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata pada bagian atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Membran nictitans berfungsi untuk menjaga agar kornea mata tetap lembab ketika berada di darat dan menghindari gesekan ketika katak menyelam dalam air. Hal itu merupakan bentuk penyesuaian sifat katak sebagai hewan amfibi. Lensa mata katak tidak dapat berakomodasi. Oleh karena itu, katak yang hanya dapat melihat benda dengan jarak tertentu saja. Kemudian, indera penglihatan pada burung. Berikut ini adalah gambar mengenai struktur mata pada burung. Sebagian besar burung memiliki indera penglihat yang dapat membantu burung untuk mendapatkan makanan, untuk menemukan musuh, ataupun mampu untuk terbang.
Mata burung mampu berakomodasi dengan cara mengubah bentuk lensa matanya. Pada saat burung melihat benda yang jauh, lensa mata burung akan memipih. Namun sebaliknya, jika pada saat burung melihat benda yang dekat, maka lensa mata burung akan mencembung. Pada umumnya, mata burung terletak di sisi kiri dan kanan pada bagian kepala agar dapat melihat keadaan di sekeliling tanpa harus memutar bagian kepalanya. Namun, beberapa jenis burung pemangsa, contohnya seperti burung hantu, memiliki mata yang menghadap ke depan. Pandangan binokuler ini memungkinkan burung hantu untuk melihat benda-benda yang dekat dan jauh, sehingga mampu memperkirakan jarak suatu benda. Hal itu penting bagi burung-burung pemangsa untuk mengintai dan menangkap mangsanya. Oleh karena itu, retina mata pada burung hantu lebih banyak mengandung sel-sel batang dibanding retina pada mata burung lainnya. Sel-sel batang tersebut peka atau terhadap cahaya redup atau gelap. Burung yang banyak beraktivitas pada siang hari memiliki retina mata yang lebih banyak mengandung sel-sel kerucut. Karena sel kerucut tersebut peka terhadap cahaya yang kuat atau cahaya yang terang. Pada retina burung juga terdapat pektin yang merupakan kelanjutan dari saraf mata ke bola mata, membentuk lipatan dan di dalamnya terkandung banyak pigmen. Fungsi pektin tersebut belum diketahui secara pasti, diduga berhubungan dengan indera penentu arah. Pektin pada burung yang biasanya terbang tinggi, misalnya seperti merpati, berkembang dengan baik. Pada umumnya, burung lebih mengandalkan indera penglihatan dibandingkan dengan indera penciuman. Namun tidak dengan burung kiwi. Burung kiwi indera penciumannya lebih berkembang. Burung kiwi indera penciumannya berupa lubang hidung di ujung paruhnya berkembang dengan baik dan digunakan untuk mencium bau makanan yang terdapat di dalam tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang struktur retina dan warna pada penglihatan. Struktur retina merupakan suatu struktur yang terorganisasi dengan kemampuan untuk memulai pengolahan informasi penglihatan sebelum informasi tersebut dihantarkan. Lapisan neural retina memproses seluruh sinyal visual yang datang. Proses ini terjadi pada sel-sel fotoreseptor yang responsif terhadap rangsangan cahaya. Fungsi dari sel-sel fotoreseptor dalam proses fototransduksi yang akan dibahas dalam seri kepustakaan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai peran sel-sel fotoreseptor dalam fisiologi penglihatan. Yang pertama, anatomi retina. Lapisan retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Retina adalah lembaran jaringan saraf yang tipis dan transparan yang melapisi 2/3 bagian dalam posterior dinding bola mata. Selanjutnya, anatomi sel batang. Lebih dari 100 juta sel batang terdapat dalam setiap mata. Sel ini berada di lapisan inti luar dari retina. Sel batang memiliki ukuran panjang sekitar 100 sampai dengan 120 mikrometer. Sel batang dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, anatomi sel kerucut. Sel kerucut mempunyai bentuk yang panjang dan ramping. Ukurannya sekitar 65 sampai dengan 75 mikrometer. Jumlah dari sel kerucut menurun secara cepat di daerah sentral dari retina. Sel kerucut ini mempunyai struktur yang hampir sama dengan sel batang. Segmen luarnya berbentuk kerucut, bagian dasarnya lebih lebar dari sel batang dan ukurannya semakin mengecil dengan ujung yang membulat seperti yang terlihat pada gambar. Ukuran segmen luar sel kerucut semakin besar sedangkan segmen dalamnya lebih panjang dan ramping
pada bagian fovea dibandingkan pada bagian retina di luar fovea. Selanjutnya yang C yaitu warna pada penglihatan. Kemampuan melihat warna dapat dilakukan oleh semua hewan vertebrata, tetapi tidak bersifat universal. Adanya sel-sel kerucut atau pigmen pada retina tidak berarti bahwa hewan tertentu ada dalam posisi untuk menanggapi warna. Kebanyakan hewan teleostel, reptilia, dan kebanyakan burung atau aves dapat melihat warna, sedangkan pada amfibia diragukan. Pada mamalia, kemampuan melihat warna sangat berkembang seperti pada manusia dan primata. Sedangkan pada hewan nokturnal seperti kucing, anjing, dan yang lainnya tidak dapat mempersepsi warna dan sel-sel batang mendominasi retina. Sel-sel batang pada vertebrata sangat sensitif terhadap intensitas cahaya rendah, oleh karena itu dipercaya lebih dapat membedakan keadaan terang dan gelap dibandingkan warna. Keberadaan penglihatan warna juga telah ditunjukkan pada hewan tingkat rendah dengan observasi perilaku setiap takson dan mengembangkan refleks kondisi. Lebah dapat membedakan 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru hijau, biru violet, dan ultraviolet. Beberapa insekta nokturnal tak mampu melihat warna. Penglihatan warna dapat ditunjukkan dengan demonstrasi berikut. Simpan seekor ayam di ruangan gelap dan taburkan beras di sekitarnya. Sinari ruangan dengan warna tertentu. Ayam akan mematuk beras dalam cahaya merah, kuning, dan hijau, tetapi tidak akan mematuk pada cahaya biru. Zat warna yang ada pada kulit sangat berguna untuk menahan cahaya ultraviolet dari sinar matahari yang dapat merusak jaringan kulit. Bila terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari, warna kulit akan berubah menjadi lebih gelap. Pada umumnya yang berwarna itu hanyalah pada bagian-bagian yang terkena cahaya matahari saja. Cahaya matahari akan merangsang pembentukan pigmen di dalam kulit, sedangkan lingkungan yang gelap mengakibatkan binatang menjadi tidak berwarna. Selain tidak berwarna, binatang yang hidup di gua juga tidak mampu melihat warna. Suatu hewan akan tampak tidak jelas bagi pemangsaan atau predatornya jika warna tubuh hewan sesuai dengan latar belakang habitatnya atau memiliki pola warna yang dapat mengaburkannya atau menyerupai lingkungannya yang tidak didapat dimakan. Apa yang dilakukan militer pun meniru apa yang terjadi di alam. Contohnya pewarnaan kipas, pewarnaan peringatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang akomodasi dan mata pada hewan rendah. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi ini merupakan salah satu dari 3 komponen untuk melihat objek dalam jarak dekat yang disebut dengan respon dekat atau refleks dekat. Komponen respon dekat meliputi akomodasi, konvergensi, dan meiosis pupil yang normalnya bekerja bersamaan namun masing-masingnya dapat diuji secara terpisah. Misalnya, akomodasi dapat distimulasi dengan lensa plus atau menguatkan stimulus akomodasi dengan lensa minus tanpa menstimulasi konvergensi atau meiosis. Sementara itu dapat juga menggunakan prisma base out berkekuatan lemah untuk menstimulasi konvergensi tanpa merubah akomodasi. Terdapat 3 aspek akomodasi, yaitu akomodasi jarak dekat atau near point of accommodation disingkat dengan NPA. NPA yaitu jarak objek terdekat dari mata yang dapat dilihat dengan jelas. Kemudian ada amplitudo akomodasi. Amplitudo akomodasi yaitu kekuatan lensa untuk memberikan visualisasi yang jelas. Kekuatan ini terukur dalam satuan dioptri atau disingkat dengan D dan didapat dengan membagi 100 dengan NPA dalam satuan cm. Misalnya pasien dengan NPA 25 cm, maka amplitudo akomodasinya adalah 100 dibagi 25 yaitu 4. Kemudian ada range akomodasi. Range akomodasi yaitu jarak antara objek terjauh dan terdekat yang masih dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Gejala pasien dengan gangguan akomodasi tidaklah spesifik, tapi beberapa keluhan pasien mungkin dapat membantu mendeteksi gangguan akomodasi.
Pasien-pasien dengan penurunan kemampuan akomodasi biasanya mengeluhkan kabur saat melihat dekat tetapi tidak saat melihat jauh. Nah, pasien yang paling sering mengeluhkan masalah akomodasi yaitu pasien presbiopia. Biasanya pasien ini akan mengeluhkan harus menjauhkan objek yang ingin dilihatnya. Beberapa pasien dengan penurunan akomodasi kadang mengeluhkan diplopia monokular, tidak nyaman saat membaca jarak dekat, lambat saat merubah fokus fiksasi dari jarak jauh ke dekat ataupun dari jarak dekat ke jauh. Beberapa pasien dapat juga mengeluhkan sakit kepala, intoleransi terhadap cahaya ataupun gejala astenopia lainnya. Materi selanjutnya ada mata pada hewan rendah. Sistem mata invertebrata ini masih sangat sederhana. Berikut dijelaskan sistem mata protozoa, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, dan Arthropoda. Yang pertama itu ada hewan bersel satu atau protozoa. Pada umumnya tidak memiliki indera tetapi peka terhadap rangsangan cahaya. Bila ada cahaya kuat, amuba dan paramecium akan menjauh. Egelna hanya memiliki alat menerima rangsangan cahaya berupa bintik mata berwarna merah di dekat flagelnya bila ada cahaya tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Coelenterata. Hewan berongga seperti ubur-ubur ini memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba. Kemudian ada Platyhelminthes. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. Kemudian ada Annelida. Salah satu kelas dari Annelida ini adalah Polychaeta. Alat indera pada Polychaeta ini ialah mata, nukal organ, dan statokis. Hanya cacing jenis eran yang mempunyai mata kecuali Sabellidae, tetapi ada kalanya jenis eran juga tidak mempunyai mata. Letak mata pada permukaan prostinium ini berjumlah 2-4 pasang, ada yang sederhana dan ada juga yang sudah berkembang dengan baik. Pada umumnya ialah bentuk retinal cup. Fungsi mata hanya sebagai pengenal cahaya. Kebanyakan Polychaeta ini polychetrid negatif, selain lapisan sel sensitif terhadap cahaya atau retina terhadap sebuah lensa. Kemudian ada Mollusca. Gurita yang merupakan anggota dari Mollusca ini termasuk dalam kelas Cephalopoda. Gurita ini memiliki penglihatan yang baik. Pupil gurita ini berbentuk seperti lubang celengan, sehingga dikhawatirkan menderita kelainan refraksi berupa astigmat, tapi ternyata tidak jadi masalah bagi gurita yang berburu dengan penerangan yang kurang. Mata gurita ini bisa membedakan polarisasi cahaya, tapi sepertinya buta warna. Dua organ khusus yang disebut statikos ini yang terhubung dengan otak berfungsi sebagai alat pendeteksi posisi horizontal. Orientasi mata gurita ini dijaga oleh gerak otonik atau refleks sehingga bukaan pupil selalu horizontal. Kemudian ada Arthropoda. Penglihatan pada serangga ini ada dua, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada juga serangga yang mempunyai keduanya. Mata tunggal itu oceli, merupakan unit tunggal dari mata majemuk. Mata majemuk ini terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut omatida. Tiap omatida ini berdiri sendiri tanpa memperdulikan omatida yang lainnya. Ada dua macam mata majemuk, yaitu mata majemuk aposisi adalah mata majemuk yang menyampaikan apapun yang dia lihat ke otak. Kemudian ada mata majemuk superposisi adalah mata majemuk yang menghasilkan satu bayangan penuh pada retina, seperti mata manusia. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.